Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Hadratul mukarramin, ma'asyiral ulama al-fudhala, ma'asyiral asatidzah al-kurama, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah, wabil khusus orang tua kita Kiai Haji Maulana Kamal Yusuf yang sangat kita cintai dan kita muliakan, serta kita harapkan barokah ilmunya. Dan juga orang tua kita Al-Mukarram Kiai Haji Mahfud Asirun yang juga kita muliakan, kita hormati, kita harapkan barokah ilmunya. Mudah-mudahan beliau berdua diberi kesehatan sehingga bisa menyertai kehidupan kita sampai kita menjadi ibadullah al-mukhlasin. Allahumma amin. Para pejabat pemerintah yang hadir, mudah-mudahan kita semua dan juga bapak-bapak, ibu-ibu pagi hari ini mendapatkan berkah dari majelis yang sangat mulia ini. Allahumma amin. Ilmu yang tadi disampaikan baik dari Kiai Haji Maulana Kamal Yusuf dan Kiai Mahfud Asirun itu adalah ilmu yang sangat diperlukan di zaman sekarang. Ilmunya kelihatan kuno, ya, karena kitabnya juga kuno, tapi tetap dibutuhkan di zaman modern ini. Kehadiran kita di tempat ini rutinan sampai 10 tahun, ini luar biasa. Dan inilah barangkali yang dikatakan paku bumi yang bisa menyelamatkan umat Islam di zaman modern. Karena kalau di luar sana, maksudnya di luar yaitu di luar ranah majelis taklim, kita ini bisa berbuat apa saja semau kita. Tapi tatkala kita berada di majelis taklim, kita diajak untuk zikir, ingat kepada Allah, cinta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu kita berterima kasih kepada beliau berdua yang sudah setiap seminggu sekali ya mengajak kita untuk apa? Memfilter kehidupan kita. Ini kita sangat berterima kasih pada orang tua kita sebagaimana beliau berdua ini. Alhamdulillah. Terlebih kalau kita bicara Islam secara dunia Islam ya, ini dunia Islam zaman sekarang ini dalam keadaan terjepit begitu. Saya ingat mungkin ya zamannya ini ya Pak Harto, zaman Pak Harto itu di dunia ini kan ada 2 blok Barat dan blok Timur, blok Amerika, Eropa, ya, wa ala wa sahbih gitu ya, bersama blok timur yaitu Rusia dan ya wa ala wa sahbih. Kemudian alhamdulillah Indonesia sebagai pelopor apa? Gerakan non blok. Luar biasa, ini luar biasa. Itu Indonesia saat tersebut menjadi ketua pimpinan gerakan non-blok. Berarti pernah mendunia dalam dunia wasatiyah. Apa wasatiyah ini? Tengah-tengah. Sedangkan kita tahu dunia barat zaman sekarang juga masih tetap seperti zaman dahulu kala. Dan dunia timur sekarang bangkit, yaitu Rusia dan Cina. Yang dunia barat sudah jelas ini
Walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Dunia barat ya Yahudi dan Nasrani, tidak ada lagi. Betul ya? Dunia timur ateis, komunis. Sekarang bergabung ini Cina dengan Rusia. Saya tidak bicara perang Ukraina, tidak. Cuman melihat sisi yang lain. Gara-gara Ukraina, Cina bergabung dengan Rusia, sedangkan negeri-negeri barat bergabung lagi. Maka terjadi ada dua blok barat dan blok timur. Kita blok mana ini? Kita bloknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu blok kita. Yang majelis-majelis gini ini namanya bloknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita sebagai umat Islam harus jeli. Jangan sampai ikut kanan, ikut kiri, ikut barat, ikut timur. Dan ini bahaya bagi kita. Yang satu sudah dinas oleh Allah SWT, walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Walan, ini kan kata beliau berdua ini linafsil abad, huruf lan itu untuk mentiadakan selama-lamanya. Walan selama-lamanya tidak akan ridho, walan tardo angka terhadap kalian. Tentu di sini Nabi Muhammad juga termasuk dengan kita. Al-Yahud, orang-orang Yahudi, wan Nasara dan orang-orang Nasrani selama-lamanya. Ini ketentuan Al-Qur'an. Hatta tattabi'a millatahum, sampai kalian ikut millah mereka. Menurut para ulama, millah itu bisa din, agama. Maksudnya biar kita masuk agama Yahudi atau Nasrani. Apa sudah terjadi? Sudah terjadi. Nah, ini sekarang aja ada legalisasi nikah beda agama. Itu salah satu imbas dari walan tardu angkal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Agamanya pindah. Muslimah menikah di gereja. Pindah. Terjadi apa terjadi? Terjadi. Milah yang kedua artinya yaitu kebiasaan, adat. Ini yang paling banyak ini. Adat. Bukan sekedar agama, tapi terpengaruh dengan adat istiadat Yahudi dan Nasrani. Pro Yahudi dan Nasrani. Apa ada orang Islam yang pro Yahudi dan Nasrani zaman sekarang? Ya, bahkan bangga mempunyai teman kafir, itu bangga zaman sekarang. Na'udzubillah min dzalik. Itu nas dari Allah SWT. Walan tardo tadi itu. Ya misalnya ada orang iseng-iseng, wah ini Desember ini, selamat Natal. Itu kan termasuk ini. Ikut ucapan selamat Natal. Benda ini kan basa-basi pergaulan. Ya itu bahasa dan basi memang. Pergaulannya basi. Sehingga senang dengan ritual-ritual non-muslim. Di dalam bab ini adalah Nasrani. Ini kita lihat dengan mata kepala kita sendiri. Baik di televisi, di medsos. Betul apa enggak? Betul apa enggak? Terjadi apa enggak? Terjadi. Itu yang blok barat. Yang blok timur apa? Ya sekarang kan musimnya ini ya. Cina berkolaborasi dengan Rusia, dan Cina mengirimkan rakyatnya, bahkan tentaranya dan lain sebagainya ke beberapa negeri yang mayoritas umat Islam. Betul enggak? Jadi ada dua blok. Maka kita berharap bapak-bapak dan ibu-ibu, ayo perkuat akidah kita, kata Kiai Mahfud Asirun. Akidah kita Ahlus Sunnah wal Jamaah. Akidah kita adalah Asy'ariyah. Kita di Indonesia ini. Mazhab kita mazhab Syafi'i. Ya.
Tasawuf kita mengikuti Imam Junaid al-Baghdadi, mungkin lebih mudah dikatakan mengikuti Imam Ghazali. Dan di sini dipelajari. Ya ini yang harus dilestarikan, bukan blok barat, bukan blok timur. Ini yang harus dipertahankan. Kalau umat Islam masih mau melestarikan akidahnya, tidak peduli barat, tidak peduli timur, insya Allah masih aman. Yang jadi masalah itu kan sekarang kadang-kadang di medsos jadi heboh, menjadi perbedaan pendapat, bahkan pertengkaran karena terjadi perang Ukraina. Kamu pilih mana? Blok mana? Ada yang blok barat, ya, ada yang blok blok barat. Kata Kiai Mahfud Asirun tadi itu, ya, ini termasuk orang atau kelompok yang ada nasnya di dalam Al-Quran. Selagi mereka Yahudi dan Nasrani, ya masuk neraka, kan begitu ya? Selagi tetap jadi Yahudi dan Nasrani, ya masuk neraka. Blok timur, blok ateis, tidak percaya adanya Tuhan. Ini juga tambah neraka lagi, ya kuadrat ini, kan begitu. Nah kita bukan sana, bukan sini. Kita adalah umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kiblat kita, kebiasaan kita bukan berkiblat kepada barat. Pergaulan kita bukan pergaulan ala barat. Dan juga pergaulan kita bukan pergaulan ala komunis, ateis, bukan, atau blok timur. Pergaulan kita adalah pergaulan sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Islam harus tampil semacam demikian. Itu kewajiban kita. Hanya masalahnya kadang-kadang kita ini malu. Menjadi orang Islam itu malu banget. Loh kok bisa? Ya kalau bapak-bapak ahli masjid tidak malu. Tapi yang ahli masjid semacam demikian ini, berapa persen dari mayoritas orang yang beridentitas Islam, KTP-nya Islam? Berapa persen kira-kira? Yang dikatakan di dalam Al-Quran, faqulu syhadu bi anna muslimun. Isyhadu, saksikan bi anna muslimun. Kami ini loh orang-orang muslim, ya kami ini. Masalahnya kan tidak begitu kita ini, mohon maaf ya. Pakaian muslim Indonesia ya begini ini. Ini pakaian muslim Indonesia. Kalau tidak percaya, cari di toko-toko. Pak, jualan busana muslim. Mana Pak? Ya takwo putih gitu ya, peci, sarung, ya apa? Ya takwo, baju takwo. Itu busana muslim ala Indonesia. Bukan yang lainnya, itu busana muslim. Alhamdulillah. Cuman kadang-kadang kita ini suruh pakai busana muslim ala Indonesia lah, bukan ala Arab ya. Apalagi disuruh ala Arab, ala Nabi Muhammad sulit. Ala Indonesia ini masih banyak diingkari sama orang. Baik. Apa contohnya? Kalau kita pergi ke swalayan, kita pakai baju muslim gini, kadang-kadang malu kita. Kita lepas menjadi kita pakaian yang tidak islami. Ini karena terpengaruh dengan budaya barat dan budaya timur. Nah, kalau kita bangga dengan pakaian kita muslim, insya Allah dunia Islam akan berjaya, akan mengalahkan blok barat dan blok timur. Tapi kalau kitanya sebagai umat Islam malu menampakkan keislamannya, faqulu syahadu bi anna muslimun. Na'udzubillah min dzalik, kita akan tumbang gara-gara kita tidak bangga dengan keislaman kita. Ya, karena itu ayo saya mengajak diri saya sendiri dengan juga bapak-bapak yang hadir. Ayo keluarga kita pakai apa ini? Logo Islam. Logonya logo Islam. Jangan malu menggunakan logo Islam. Betul? Betul? Ya bapak-bapak di masjid ini namanya logo Islam. Dan Islam itu tidak akan lepas dari Nabi Muhammad yang berbangsa Arab. Dan juga Quran kita adalah Quran apa? Arabi, ya huruf-huruf
akrab itu termasuk salah satu logo Islam. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa menggugah hati kita dan juga menjadikan kita lebih cinta kita kepada Islam, cinta kepada Nabi Muhammad, dan utamanya mudah-mudahan kita ikhlas berhamba kepada Allah SWT, termasuk menjadi orang-orang yang mukhlasin. Allahumma amin. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, barangkali itu sedikit yang dapat saya sampaikan. Mungkin ada kata-kata yang kurang tepat atau kurang berkenan di hati bapak-bapak dan ibu-ibu. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Hadza ma aqulu lakum wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.